sahabat muslim, kita masih ada di Rawamerta, Kabupaten Karawang, tepatnya di Pondok Pesantren Tarbiyatul Hidayah Hayatul Amal, yang mana pondok pesantren ini memiliki 11 asrama untuk anak usia taman kanak-kanak. Namun kali ini kita hanya ingin membahas 3 asrama, yaitu asrama Al-Qanaah, asrama As-Sobar, dan asrama Al-Aulia. Seperti apa sih keseruan kita kali ini? Yuk kita ikuti episode kedua Serba-serbi Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'aruf, salam satu rujak, salam semangat selalu untuk seluruh santri di Nusantara Indonesia. Perkenalkan, kami dari asrama Al-Aulia Pondok Pesantren TK Tarbiyatul Hidayah Hayatul Amal Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Sekilas profil dari asrama Al-Aulia itu sengaja saya ambil karena bentuk amanah kepercayaan seorang guru besar, bahkan sekaligus orang tua, yaitu Hadratul Murabbi Muhammad Kiai Haji Mamdu Mastari, yang memberikan kasih sayang kepada saya dengan bentuk sebuah kepercayaan, yaitu amanat asrama Al-Aulia. Makanya saya namakan asrama Al-Aulia, atau kasih sayang, bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Berbicara dunia pendidikan tidak bisa lepas daripada 3 hal pastinya. Yang pertama adalah input, bisa dikatakan dalam hal ini adalah santri. Santri Al-Aulia itu kurang lebih daripada 40-45 santri. Adapun tugas pokok kami sebagai guru adalah 2 hal. Yang pertama adalah penanganan santri, yang kedua adalah penyampaian materi. Yang berhubungan dengan penanganan santri, pastinya agenda mereka yang sangat padat. Dari sejak mereka diamanatkan oleh orang tuanya, dititipkan langsung dari tahun ajaran baru kepada kami, proses awalnya yang kami tanamkan adalah etika, akhlak. Itu yang pertama kami tanamkan. Yang paling pertama adalah bahasa. Bagaimana caranya mereka mampu berbahasa santun dan bersikap yang sopan. Itu. Yang kedua, mereka juga kami ajarkan, kami tanamkan, kami bimbing dari sejak pertama mereka bangun tidur, proses mereka mandi, sampai dengan mereka belajar, makan, mainnya, kami bimbing dan tetap kami kawal. Proses mereka selama mereka tinggal di pesantren atau di asrama, yang pertama pastinya mereka itu untuk santri nol kecil, atau bisa dikatakan santri murni nol kecil. Dalam istilah kami, santri murni itu adalah yang mereka ngaji dan sekolahnya diasramakan. Mereka harus mampu membaca, menghitung, menulis, dan menghafal surat-surat dasar Al-Quran. Termasuk mereka juga harus mampu membaca Al-Quran selama proses 6 bulan dan menghafal surat Yasin. Itu mereka untuk santri nol kecil, atau disebut dengan santri baru tahun pertama. Tahun kedua, mereka melanjutkan ke jenjang santri nol besar. Mereka itu program ngajinya adalah harus mampu mengkhatamkan Al-Quran, menghafal 1 juz Al-Quran, yaitu juz Amat. Juga mereka harus mampu menghafal surat Al-Mulk, Al-Waqiah. Juga mereka harus mampu mengenal dasar-dasar formal kelas 1 MI atau SD di kami istilahnya. Mereka setelah program 2 tahun di asrama kami, mereka harus mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke jenjang MI dengan dasar-dasar mereka yang sudah kami tanamkan, kami capai, yaitu dasar kitab kuning, diantaranya kitab tajwid, tauhid fikih, dan juga tahfidzul Quran. Untuk selanjutnya, sekali lagi salam ta'aruf dari kami asrama Al-Aulia Pondok Pesantren Tarbiyatul Hidayah Hayatul Amal Rawamerta, Karawang. Tepuk anak soleh.
tercermin dari raut wajahnya. Tapi tidak lengkap kalau kita tidak menyaksikan yel-yel dari anak-anak TK Putri Asrama Al-Qanaah Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal. Sahabat Muslim, kita ingin tahu nih detailnya Asrama Al-Qanaah. Bersama kita sudah ada Hajah Ufi Herawati selaku istri dari almarhum Kiai Haji Bubun Bunyamin Busairi selaku pengasuh Asrama Al-Qanaah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Bu Haji, bisa ceritakan nggak nih kenapa sih asrama ini dinamai Asrama Al-Qanaah? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, waktu ada suami kita pertama buka asrama kemudian asrama kita mau buka asrama kita bisa merasa melalui kita ambil nama ya Guru Walidain, kita ambil nama dari ibunya dari kaki kita barukan dan juga yaitu di kebiasaan. Jadi maka dari itu kita menggunakan asrama Al-Qanaah. Jadi ada kaitannya dengan almarhum dari Abu itu. Jadi gimana sih caranya mengelola anak-anak santri yang mana usianya masih sangat-sangat kecil? Kalau untuk saya anak-anak pertama saya anak-anak biasanya mengajar sampai dia merasa nyaman seperti dia sama orang tuanya sendiri. Gimana caranya supaya anak-anak merasa nyaman belajar. Yang selanjutnya sedikit demi sedikit secara bertahap kita terapkan disiplin karena untuk dia mandiri ya sambil awalnya itu kita gimana caranya supaya si anak itu merasa nyaman seperti sama orang tuanya seperti diri yang seperti diri sendiri. Setelah beraktivitas seharian, tentunya anak-anak memerlukan nutrisi. Inilah suasana makan siang santriwati TK Putri Asrama Al-Qanaah. Bukan karena bajunya kau masuk pesantren, bukan karena kodoknya kau masuk pesantren. Sudah bersama kita pengasuh Asrama Asobar Bapak Haji Burhan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Haji, bisa diceritakan kenapa dinamakan Asobar dan sudah berapa lama Asrama Asobar ini berdiri? Baik, itu nama Asobar itu amanah dari guru saya Kiai Haji Lestari, pimpinan umum Pondok Pesantren TK Tarbiyatul Wildan. Dan mudah-mudahan barokahnya amanat beliau pakai nama Asobar yang memang untuk anak itu ya modal utamanya, maka mudah-mudahan kami semua dengan bisa berusaha untuk semaksimal mungkin bisa sobat, karena yang diurus memang anak-anak kecil yang diurus dan dididik itu ya anak yang usia dini. Nah, itu yang semuanya bisa sobar, amin ya. Sudah berapa lama kira-kira berdirinya Asrama Asobar? Dari 96 ya sekitar berarti 20 ya, Kemudian bagaimana sih cara Pak Haji untuk menginformasikan kepada seluruh wali santrinya anak-anak
pertama penengokan ya, pertama penengokan itu 2 bulan. Adapun selanjutnya itu 1 bulan 1 bulan. 1 bulan penengokan. Ini kan santrinya itu anak usia dini, artinya mereka kan seharusnya masih ada di rumah. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana sih supaya wali santri ini merasa aman atau merasa bagaimana ya? Artinya mereka ikhlas untuk menyerahkan anak-anak Ya berarti ya pokok utamanya ada kedua orang tuanya, ibu dan bapak, yang betul-betul ingin menobat anaknya. Ya insya Allah dengan ya, keikhlasan, pengen ikhlas, ya insya Allah untuk anak tidak ada masalah, walaupun dipaksakan tidak akan jadi tekanan. Ya kalau masa kecil itu kedua orang tuanya, kecuali sudah dewasa baru diikuti keinginannya. kalau anak kecil itu kan suka emosinya suka berubah-ubah baju. Nah saat mereka tuh ada mungkin kangen sama orang tua atau ya intinya kangen lah sama orang tua, ada nangisnya seperti itu, apa yang Pak dilakukan? Itu pertanyaan itu dari awalnya. Kalau awalnya kalau misalkan masuk awal paling 1 bulan itu kesananya ya biasanya ya paling nangis ya sama temannya, usahakan misalkan berantem kita usahakan ya istilahnya suruh salaman. Suruh salaman ya insya Allah anak itu ya balik lagi lama. Walaupun nangis kalau kita gitu nggak lama ya, memang kalau di sini istilahnya itu terus dipantau terus. Sahabat Muslim, demikianlah keseruan kita kali ini di acara Serba Serbi Pesantren yang membahas anak usia dini atau anak usia 5 tahun yang masuk pesantren di asrama Al-Qanaah. Jangan lupa share dan subscribe untuk mengikuti episode kita selanjutnya. Sahabat Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Salim, pemain sinetron dan juga host dakwah. Alhamdulillah bisa ketemu nih sama sahabat Muslim di Yayasan Al-Ba'lawi. Alhamdulillah pimpinannya guru saya, abang saya, sahabat yang luar biasa. Dari sebelum berdirinya seperti ini, tentunya saya sering banget untuk mengisi acara-acara, baik acara PHB atau kajian rutinan dari tempat beliau membuat majelis.